arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kalender, besok tanggal merah, dibuat catatan di bawahnya peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Besok terjadi pergantian tahun Hijriah, tahun yang secara resmi digunakan oleh umat Islam sejak dari zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah dan terus menerus digunakan selama lebih kurang 1000 tahun lebih di berbagai wilayah umat Islam di dunia. Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan yang bisa dipercaya, mulai di Kesultanan Pasai dan berlanjut ke Banten, kemudian Kesultanan Aceh, Goa, sampai Kesultanan Mataram. Yang paling lama disebut Kesultanan Mataram menggunakan kalender Hijriah ini sampai 900 tahun. Sedangkan kalender Masehi, kalender yang kita gunakan seperti sekarang ini tanggal 19 Agustus, itu baru digunakan di Jawa dan sekitarnya lebih kurang sekitar 100 tahun terakhir. Artinya kalau ada orang menyebut tanggal Hijriah itu nggak usah terkejut, nggak usah merasa kuno, nggak usah merasa asing. Karena penanggalan Masehi itu lebih kuno lagi sebenarnya. Sudah digunakan di Romawi Barat dulu, di Roma, di Italia. Itu jauh lebih dahulu dibandingkan kalender Hijriah. Dan kemudian dibangkitkan kembali penggunaannya oleh para kolonialis, para penjajah untuk Indonesia. Itu secara resmi digunakan atas perintah pemerintah kolonialis Belanda, kolonial Belanda. Di Inggris juga digunakan hampir 200 tahun di Malaysia digunakan hampir 200 tahun oleh Inggris. Di beberapa negara Islam lainnya juga begitu. Sebelumnya umat Islam menggunakan tahun Hijriah, penanggalan Hijriah. Bapak Ibu bahagia, apa arti Hijriah? Hijriah itu tahun yang dihubungkan dengan peristiwa hijrah. Tahun Islam dihubungkan dengan peristiwa hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah perpindahan umat Islam, generasi Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kapan itu terjadi? Terjadi setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah memulai dakwahnya pada usia beliau 40 tahun. Dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi untuk kerabat dan sahabat terdekat. Khadijah, Ali, Abu Bakar, itu adalah orang-orang terdekat beliau. Khadijah istri beliau, Ali sepupu beliau, Abu Bakar teman terdekat beliau, Zaid bin Harithah itu budak beliau yang beliau merdekakan nantinya. Jadi dilakukan
dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian segera setelah itu dilakukan secara terang-terangan. Tapi itu memasuki waktu hampir 5 tahun baru dilakukan secara terang-terangan. Yang didakwahkan pun juga kerabat, tapi kerabat dalam arti yang lebih luas. Terjadi penolakan, terjadi penyiksaan, terjadi perlawanan sangat berat. Cuma beliau dilindungi oleh Abu Talib, paman beliau. Sayangnya Abu Talib tidak memeluk agama Islam, cuma karena kedekatan, karena sangat sayang kepada beliau, Abu Talib melindungi dakwah beliau, melindungi beliau lah begitu. Walaupun tidak memfasilitasi dakwah, tapi sekurang-kurangnya kalau ada orang-orang Quraisy hendak mengganggu beliau, maka harus berhadapan dengan Abu Talib. Abu Talib tokoh penting kota Mekah selain dari tokoh-tokoh lain seperti Abu Lahab, juga tokoh penting. Abu Lahab itu paman Rasulullah juga, kaya. Abu Talib tidak begitu kaya. Pak Ibu berbahagia, tahun 51 dari usia beliau ya. Pada usia beliau ke-51, berarti 11 tahun. 11 tahun setelah berdakwah di Mekah, Abu Talib meninggal dunia. Pelindung beliau dengan demikian nggak ada lagi. Secara serta-merta orang-orang Quraisy telah lebih berani mengganggu beliau. Kemudian pada saat yang berdekatan, ada yang mengatakan 1 pekan, istri beliau Khadijah juga meninggal dunia. Khadijah ini orang penting, walaupun perempuan, tetapi berasal dari kabilah orang-orang kaya gitu. Jadi orang kaya berpengaruh selalu sepanjang sejarah, maka kayalah gitu. Berpengaruh, nggak bisa diganggu macam-macam oleh banyak orang. Ini dua-dua udah meninggal. Abu Talib paman beliau meninggal, Khadijah juga meninggal, maka gangguan terhadap beliau semakin tinggi. Tetapi bukan hanya itu, ada lagi. Saya membaca sebuah kitab yang ditulis oleh ulama asal India, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri namanya. Kitab ini menjadi kitab terbaik ketika disayembarakan untuk buku-buku agama di seluruh dunia, lalu mendapatkan hadiah dari Raja Fahad di Mekah waktu itu, Raja Arab Saudi, diumumkan di Mekah di sisi Masjidil Haram, menjadi kitab terbaik abad ke-21. Judul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Di dalamnya menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW mulai dari masa kecil, masa dewasa hingga beliau wafat. Nah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa awalnya Rasulullah dibujuk oleh orang-orang Quraisy untuk tidak menyiarkan agama Islam ini, karena agama Islam ini dipandang dapat mengganggu, dapat menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Itu bahasa saya itu udah ada tuh. Kalau agama baru ini diperkenalkan kepada masyarakat Arab, maka bisa mengganggu stabilitas. Maka dibujuk dengan berbagai cara. Mereka datang menawarkan jabatan. Kalau bahasa sekarang jadi menteri, yang penting jangan kritik lagi. Beliau nggak mau. Datang lagi mau harta, dikasih 100 ekor unta. Beliau juga nggak mau perempuan cantik dipilihkan oleh mereka. Waktu itu beliau sudah memiliki seorang istri bernama Khadijah, beliau juga nggak mau. Jadi tiga-tiganya, harta, tahta, wanita, itu ditawarkan kepada beliau untuk menghentikan dakwah, karena dianggap dakwah ini berpotensi terjadi perpecahan bagi bangsa Arab waktu itu. Beliau menolak ketiga-tiganya. Sampai-sampai beliau mengatakan, bersumpah di hadapan pamannya, karena mereka datang melalui paman beliau Abu Talib itu. Ini masih hidup Abu Talib waktu itu. Beliau bersumpah apa? Wallahi
ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal haq. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka berikan matahari, bukan matahari yang di Berawi itu ya, seandainya mereka bisa menggendong matahari membawa ke sini, kemudian bulan membawa ke sini, memberikan ke tangan kananku dan tangan kiriku, maka aku tetap tidak akan meninggalkan kebenaran ini. Aku tidak pernah memaksa, hanya mengajar. Siapa yang mau ikut, siapa yang nggak mau diam. Kalau bahasa kita, jangan saling mengganggu. Gagal mereka. Beliau terus berdakwah, menyampaikan kepada sahabat terdekatnya, sahabat menyampaikan ke sahabat lain, ke sahabat lain, ke sahabat lain. Utsman bin Affan itu memeluk agama Islam melalui Abu Bakar. Maksudnya mendengar Islam dari Abu Bakar, bukan langsung dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar membawa ke hadapan Rasulullah. Zubair bin Awam itu mendengar Islam dari Utsman bin Affan. Kenapa Utsman mendengar dari Abu Bakar? Pak Ibu yang sudah pernah ke haji atau ke umrah, kan letak rumahnya berdekatan. Kemudian kenapa Zubair? Zubair itu pengusaha, mirip dengan profesi Utsman bin Affan. Biasanya kalau sesama pengusaha itu lebih mudah connect-nya, ya kan? Bicara antara seorang pengusaha dengan pengusaha lain itu lebih mudah connect-nya dibandingkan petani ngajak pengusaha masuk Islam tuh payah itu. Gitulah. Jadi Islam tersebar. Orang-orang Quraisy makin gelisah, makin lama agama baru ini makin bertambah penganutnya. Sementara mereka sudah mulai krisis. Ini kalau agama baru ini terus menerus kita hilang ketokohan. Mereka kan memiliki warisan ketokohan turun temurun, warisan ketokohan dengan ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama ketokohan keturunan, yang kedua ketokohan karena kekayaan, kemudian yang ketiga karena suku yang paling banyak orangnya. Model sekarang juga mayoritas juga, siapa yang mayoritas itu yang memimpin misalnya. Itu sudah ada di zaman itu. Ini terganggu sistem yang sudah turun temurun seperti ini. Maka pada hari Kamis tanggal 22 Januari pada tahun 623 Masehi, mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah di sisi Ka'bah. Sekarang nggak ada lagi, dulu ada Darun Nadwah namanya. Apa arti Darun Nadwah? Dar artinya rumah, Nadwah artinya rapat, musyawarah. Kalau sekarang namanya DPRA, bukan. Kalau sekarang namanya apa namanya? Balai pertemuan di Darun Nadwah. Pak Ibu, Darun Nadwah itu punya asal usul, punya kisah juga tersendiri. Yang membangun Darun Nadwah itu kakek kelima dari Rasulullah, namanya Qusay. Rasulullah kan, ayah Rasulullah namanya Abdullah. Ayah Abdullah namanya Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib namanya Hashim. Ayahnya Hashim namanya Abdul Manaf. Ayahnya Abdul Manaf namanya Qusay. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah. Qusay memperkenalkan peradaban kepada masyarakat Arab. Segala sesuatu itu diputuskan dalam musyawarah. Dibikinlah Darun Nadwah di Mekah. Anak kecil nggak boleh masuk ke situ. Hanya Nabi Muhammad sejak masa kecil sudah berani masuk ke situ karena dibawa masuk oleh Abdul Muttalib, kakek beliau. Yang lain nggak ada yang berani masuk ke situ dan memang tidak diizinkan masuk ke balai Darun Nadwah itu. Abdul Muttalib ketika menjadi salah seorang pemimpin Mekah menerima tamu, bermusyawarah dan segala macam di Darun Nadwah. Hampir setiap hari Abdul Muttalib itu pergi ke Darun Nadwah untuk menerima pengaduan masyarakat dan membawa Muhammad kecil ke sana. Anak kecil yang lain nggak ada yang berani masuk ke situ. Memang dilarang, tempat yang sangat disakralkan. Jadi kalau kita sekarang misalnya ada masjid lalu kita larang anak-anak masuk, ini udah kayak Darun Nadwah juga jadinya. Cuma ada alasan katanya nanti bernajis. Kalau ada bernajis ya bersihkan najisnya.
Tapi jangan melarang anak-anak ke masjid. Karena kalau kita larang anak-anak ke masjid, nanti sampai dewasa dia nggak mau ke masjid lagi. Teringat dia dulu dilarang, jak kedro. Ya, kita lanjutkan. Berkumpullah pada hari Kamis 22 Januari itu di Darun Nadwah. Rapat dipimpin oleh ketua parlemen saat itu. Ketua parlemen saat itu bernama Ammar bin Hisham. Bapak Ibu pernah dengar nama Ammar bin Hisham? Nggak pernah mungkin, atau jarang sekali. Tapi kalau saya sebut nama bekennya pasti kenal. Abu Jahal namanya, kan udah kenal. Oh, nyan lagu. Waktu saya cerita sama mahasiswa, oh ribut mahasiswa semuanya. Jadi Abu Jahal itu namanya Ammar bin Hisham, salah satu di antara 3 orang terkaya di Mekah waktu itu. Dulu di usia mudanya ketika masih lajang, Ammar bin Hisham ini pernah menyiapkan barang antaran untuk melamar Khadijah, tetapi ditolak oleh Khadijah. Besoknya Khadijah mengirim utusan kepada Abu Talib minta supaya dilamar oleh Muhammad, dan Abu Talib melamarnya, diterima. Payah bintih Ammar bin Hisham. Marah betul dia, kesal dia, lalu memprovokasi orang. Kayak mana sihirnya Muhammad itu. Muhammad waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi rasul. Pandainya dia melet ya. Aku anak orang kaya, ditolak oleh Khadijah. Dia anak orang miskin kok bisa diterima. Makanya saat pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, Abu Talib yang bertindak sebagai wali lah gitu, sebagai orang tua, itu menyampaikan pidato. Pidatonya berapi-api. Isi pidatonya di antara lain adalah memperkenalkan Muhammad ini adalah anak orang terpandang, cucu orang terpandang. Memang bukan orang kaya, tapi orang berada. Kakeknya itu memiliki warisan. Walaupun sebahagian warisan dari kakeknya itu sudah digunakan oleh paman-pamannya karena ayahnya sendiri lebih dahulu meninggal. Gitu. Dan disiapkan 20 ekor unta terbagus waktu itu untuk melamar Khadijah, dan unta diperlihatkan di situ. Di tempat di tempat pernikahan, di Masjidil Haram pernikahan. Ditambatkan unta terbaik dengan kualitas terbaik. Barulah tercengang-cengang, kaya juga rupanya Muhammad. Sebelumnya dipandang sebelah mata oleh orang karena anak yatim sejak kecil, anak piatu lagi, dipelihara oleh kakeknya meninggal, diasuh oleh paman juga bukan orang kaya. Baik, jadi kembali kepada cerita hari Kamis 22 Januari itu. Rapat di Darun Nadwah namanya, dipimpin oleh ketua parlemen Arab waktu itu bernama Ammar bin Hisham, terkenal dengan Abu Jahal, yang rasa kesal dan bencinya kepada Nabi Muhammad itu berlapis-lapis, berat sekali lah, karena cemburu, karena dengki, karena benci, karena disakiti, macam-macam lah, dilangkahi. Dalam rapat itu diminta semua peserta yang terdiri atas pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang terpandang hadir. Ada yang mengatakan jumlahnya waktu itu 120 orang, ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi kurang dari 100 rasa-rasanya kurang masuk akal, karena pemuka-pemuka Arab waktu itu ramai sekali. Oleh karena itu ada yang mengatakan memang lebih daripada 100. Pendapat yang terkuat itu lebih 100. Ada yang mengatakan 120. Jadi semua orang menyampaikan pikiran-pikirannya. Dari banyak pendapat sejak pagi sampai siang, sampai udah lapar, itu dirangkum 3 pendapat terkuat. Yang pertama, usulannya, kita buang saja Muhammad ini supaya dia tidak lagi menyebarkan agama bagi orang-orang Quraisy ini. Yang kedua, kita masukkan ke dalam penjara, kita bikin peti, kita kunci, kita gembok, biar mati sendiri dia, kering di dalam peti itu, penjara. 2 pendapat ini nanti ditolak. Pendapat pertama dikatakan, yang ketiga kita bunuh dia.
Pendapat pertama ditolak dengan alasan kalau kita buang dia, kemana kita buang? Di sana nanti dia cari kawan lagi. Muhammad itu pintar tuh ngomong tuh, tengok tuh meletnya luar biasa. Kata Abu Jahal, ketua parlemen, tengok Khadijah aja tergila-gila sama dia. Aku aja ditolak, coba bayangkan tuh. Orang kaya lagi, pakai BMW itu, tapi untanya. Jadi nanti dia cari kawan, udah ramai kawan dia datang ke sini, dia serbu kita. Mau lari kemana kita katanya. Jadi nggak bisa diterima nih kata ketua parlemen Abu Jahal. Lalu muncul usul yang kedua. Usul kedua, kita ikat dia, kita masukkan ke dalam peti, ke dalam bangunan yang sempit, biar dia mati kehausan, kelaparan, kekeringan di situ. Kita taruh di Daruna 2 ini. Sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi pengikut-pengikutnya. Siapa yang ikut Muhammad akan diginikan nanti. Mau? Muncul komplain dari yang lain, muncul interupsi dari yang lain. Jangan. Muhammad itu simpati dia orangnya. Dia bisa memunculkan simpati. Gara-gara kita ikat dia, orang-orang justru akan berpihak ke dia. Karena dia dianggap disiksa, dianggap terzalimi, teraniaya dan segala macam. Sehingga makin banyak pengikutnya tanpa kita sadari katanya. Kalau begitu pendapat kedua ini ditolak. Yang ketiga kita bunuh dia. Oh, ini bahaya nih. Kalau kita bunuh dia, maka klan keluarganya, kabilah dia itu kan anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, itu kan punya anak yang cukup banyak di sekitar Mekah. Saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, yang 1 kakek, 1 nenek, banyak sekali, nanti dituntut kita. Lalu ketua parlemen memanfaatkan momentum. Semua suku mengirimkan 1 orang utusan. Jadi dibunuh beramai-ramai. Oleh siapa? Oleh semua pemuda-pemuda dari seluruh suku yang ada di Mekah. Suku di Mekah waktu itu ada 28 suku terbesar. 28 orang bunuh Nabi Muhammad. Itu diputuskan, nggak ada lagi penolakan. Oke, ketok palu, selesai. Kapan dilakukan nih? Secepat mungkin. Nanti malam terus. Jangan bilang-bilang sama orang. Ya, bubar. 120 orang pulang ke rumah masing-masing. Itu dulu yang dia sampaikan sama istrinya, sama anaknya. Ini ada keputusan hebat kali tadi. Di mana? Di Daruna 2. Apa keputusannya? Kita bunuh Muhammad itu karena bisa menimbulkan ancaman bagi negara. Tapi jangan bilang-bilang orang ya. Yang dengar itu bilang lagi sama kawannya. Misalnya perempuan, cupo bahasa kita. Kak, tahu nggak Muhammad mau dibunuh nanti malam? Jangan bilang-bilang orang ya. Terus jangan bilang-bilang sepanjang hari dari siang sampai sore. Jangan bilang-bilang semua, jangan bilang-bilang semua bilang gitu kan. Terdengar oleh Nabi Muhammad, malamnya Nabi Muhammad berkemas. Bagaimana cara berkemasnya? Beliau sore pergi ke rumah Abu Bakar. Kata beliau kepada Abu Bakar, nanti malam kita berangkat. Abu Bakar pun menyatakan kesiapannya karena sahabat terdekat memang Abu Bakar. Lalu kemudian beliau minta kepada Ali malam, itu malam Jumat itu, kan? Beliau minta kepada Ali supaya tidur di kamar beliau. Menjelang tengah malam, Ali tidur di tempat tidur beliau. Beliau keluar dari pintu belakang, kemudian melihat sejumlah algojo sebanyak 24 orang dengan pedang terhunus segera akan membunuh Muhammad. Muhammad mengambil segenggam pasir sambil membaca 1 ayat dari surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Beliau lemparkan debu ke atas mereka. Mereka pun terkantuk-kantuk. Udah tengah malam pun udah ngantuk kan. Beliau pergi ke rumah Abu Bakar dan bersama Abu Bakar berangkat.
Lalu kenapa orang ini menunggu yang 24 orang ini? Kenapa nggak bunuh saja sejak senja tadi? Nah, inilah ada kode etik yang memang dipegang secara kuat oleh orang-orang Quraisy itu. Jadi walaupun orang Quraisy itu kafir, tapi mereka tetap mempedomani atau mengikuti atau mentaati aturan yang sudah disepakati. Karena pembunuhan ini pembunuhan resmi. Apa aturan yang disepakati? Nggak boleh bunuh orang lagi tidur. Jadi kalau ada orang sekarang main bunuh-bunuh lagi tidur, ini lebih bahaya daripada orang Quraisy nih kan. Nggak boleh bunuh lagi tidur. Ini nunggulah mereka, nunggu tekantuk-kantuk. Subuh begitu bangun mau dibunuh, kok kamu pula Ali gitu. Kata yang lain, bunuh aja, cuma itu yang dapat. Jangan, karena sesuai dengan aturan yang kita bunuh adalah Muhammad, bukan Ali. Kemana Nabi Muhammad? Pergi bersama Abu Bakar tadi. Pergi keluar dari kota Mekah menuju Bukit Sur. Di puncak Bukit Sur itu ada sebuah gua kecil. Kira-kira muat hanya 2-3 orang dalam gua itu. Mereka memanjat atau mendaki bukit itu, masuk ke dalam gua. Terlebih dahulu Abu Bakar yang masuk memeriksa dinding-dinding gua yang nampak bolong-bolong itu, lalu digunakan kain untuk menutupi bolong-bolong dinding gua itu. Kenapa? Untuk menghalangi kalau nanti masuk binatang berbisa seperti ular dan kalajengking. Ada 2 lubang kecil yang nggak tertutup karena sudah kehabisan kain sorban yang digunakan beliau. Nggak mungkin baju dikoyak. Jadi kain yang bisa dikoyak sudah habis untuk menutupi, tinggal 2 lubang kecil. Lalu kedua kaki beliau itu kebetulan berdekatan, digunakan untuk menutupi kedua lubang kecil itu dengan telapak kaki. Meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tidurlah sekarang di pangkuanku. Engkau sudah letih. Tidurlah Nabi Muhammad di situ. Dan memang sudah sangat letih. Nah, ini menjelang pagi, dini hari. Rupanya dari balik dinding gua tadi ada kalajengking yang menyengat mematuk telapak kaki Abu Bakar. Abu Bakar menahan tangis karena pedih sekali, sakit sekali, lalu meneteskan air mata. Saat meneteskan air mata, jatuh di muka Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Lalu Rasulullah mendiamkan, menenangkan Abu Bakar. Jangan sedih. La takhaf wala tahzan. Innallaha ma'ana. Jadi kalimat itu dari situ munculnya. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian Abu Bakar memberikan penjelasan bahwa bukan masalah takut dan sedih, tapi ini kalajengking sudah mematuk kakinya. Lalu kemudian Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, lalu menaruh air ludah beliau di bekas sengatan kalajengking itu. Pelan-pelan berkurang rasa sakitnya itu. Tadi sebelum berangkat ke Gua Sur, Abu Bakar sudah menyusun rencana bersama Rasulullah sorenya, dan sudah menceritakan kepada putra beliau yang bernama Abdullah. Kata Abu Bakar, kami nanti berangkat dan sembunyi di sana. Abdullah tahu di mana orang tuanya dan Rasulullah bersembunyi waktu itu. Maka Abdullah nanti malam, karena sebelumnya mau saya sampaikan juga bahwa pagi harinya orang-orang Quraisy mencari Rasulullah itu kemana, pergi ke sana kemari. Mereka cari ke sana kemari, nggak ketemu. Bahkan mereka juga mendaki Bukit Sur itu sampai di mulut gua. Kan mulut guanya itu kan agak rendah. Mereka, Rasulullah dan Abu Bakar, melihat paha kaki orang-orang yang mencari mereka itu.
mencari beliau. Nampak. Seandainya mereka menekur sedikit saja, tunduk ke bawah, maka akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah di situ. Tapi mereka nggak mau tunduk. Kenapa? Karena di mulut gua itu penuh sarang laba-laba. Ini kalau laba-laba setebal ini, sebanyak ini, mana mungkin orang masuk ke situ? Kemudian di samping mulut gua ada seekor merpati yang sedang mengeram telurnya. Mana mungkin ada merpati ngeram telur kalau ada orang? Guanya gua kecil nih. Sering kami main ke sini dulu, kata orang-orang Quraisy yang sedang mencari Rasulullah. Nggak mungkin ada orang masuk ke sini. Akhirnya mereka pun pergi. Dalam perginya itu mereka tetap mengawasi daerah sekitarnya. Ada satu orang selain daripada Abdullah bin Abu Bakar yang ikut membantu keberangkatan ini, namanya Amir bin Furaiha. Siapa Amir ini? Amir ini dulu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Waktu memerdekakan Amir, Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, itu protes, komplain, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau merdekakan orang-orang seperti dia, budak-budak seperti dia, seperti Amir bin Furaiha, kurus, kering, nggak semangat, loyo orangnya. Kenapa nggak kamu merdekakan? Kamu beli budak-budak yang badannya tegap-tegap, kamu merdekakan, nanti setelah mereka merdeka akan melindungimu, akan menjagamu, akan membantumu." Apa jawab Abu Bakar waktu itu? "Saya memerdekakan mereka bukan untuk saya, tetapi untuk mereka. Karena Amir bin Furaiha ini terus-menerus disiksa, makanya badannya kurus kering, dibeli oleh Abu Bakar lalu dimerdekakan." Dan ternyata Amir bin Furaiha ini ikut melindungi perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Amir? Amir ini mengembalakan kambing. Mengembalakan kambing. Jadi bekas jejak telapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar yang naik ke Bukit Sur itu ditutupi oleh Amir sambil membawa kambing yang puluhan ekor, bahkan ratusan ekor itu di sekitar itu, sehingga telapak kaki menjadi pasir-pasir yang berbentuk telapak kaki menjadi terganggu, menjadi rusak bentuknya. Itu. Kemudian ia memerah susu. Susu itu dikasih kepada Abdullah. Malam Abdullah mengantar susu ke Rasulullah dan mengantar makanan. Juga disebutkan dalam riwayat Asma, kakaknya Aisyah, Asma juga mengantarkan makanan ke Gua Sur. Mereka berada di Gua Sur selama 3 hari. Malam Abdullah mendaki Bukit Sur, masuk tidur bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu menceritakan bagaimana keadaan Mekah. Setelah 3 malam tidur di situ, Abdullah menyampaikan informasi bahwa keadaan Mekah sudah mulai aman. Mereka sudah jauh. Maksudnya yang mencari Rasulullah itu sudah kemana-mana pergi. Sudah pergi ke Madinah, sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke Syam. Nah, Al-Ghujunah sudah keluar dari kota Mekah. Barulah ke hari setelah malam ketiga, Rasulullah dan Abu Bakar turun dari Bukit Sur itu, keluar dari Gua Sur untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Perjalanannya bukan memilih rute yang biasa dilintasi oleh orang-orang yang mau menuju ke Madinah, tetapi berbalik rutenya menuju ke arah Yaman. Diikuti oleh Amir bin Furaiha sambil membawa kambing yang ratusan ekor itu. Lalu kemudian mengarah ke Yaman, ke selatan. Setelah itu berputar ke arah barat. Kemudian dari pinggir Laut Merah barulah mereka menuju ke Madinah. Jadi kalau dihitung-hitung perjalanannya, seandainya mengikuti rute biasa itu 450 km, maka dengan mengikuti rute ini itu hampir 2 kali lipat, ada 800 km. Jadi berputar dulu ke selatan, lalu menuju ke barat, lalu baru naik ke utara. Karena letak Madinah itu di utara kota Mekah, sementara yang dituju oleh Nabi Muhammad ke selatan dulu. Jadi berbalik. Mestinya ke sana, tapi balik dulu kemari. Setelah kemari baru putar ke sana, dari sana. Rute yang tidak biasa.
Itulah strategi. Jadi dalam kisah ini walaupun beliau seorang rasul mendapatkan perlindungan mutlak dari Allah, strategi, cara, taktik tetap beliau lakukan, upaya tetap beliau lakukan. Jadi nanti jangan kita karena merasa berada di atas kebenaran, nih saya pengurus masjid, remaja masjid nih, baik takut, tak hantam laju, nggak bisa begitu. Strategi tetap harus diterapkan. Rasulullah saja menerapkan strategi. Beliau seandainya beliau berpandangan bahwa biar aja lewat jalur biasa, kalau nanti ketemu mereka kan minta tolong sama Allah, ya Allah lindungi kami ya Allah, butakan mata mereka ya Allah, simsalabim, nah hilang, nggak bisa menghilang. Tetap Rasulullah mencari jalan yang lain, yang jalannya lebih susah, lebih jauh, demi apa? Demi menyelamatkan diri. Lalu dari perjalanan itu beliau seakan-akan membuka rute baru. Rupanya rute itu ada pelintas juga. Ada pelintas dari daerah Yaman menuju ke Madinah lewat rute tersebut. Rasulullah dan Abu Bakar waktu itu juga terkejut dengan rute baru ini. Sampai-sampai Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau dibimbing oleh wahyu, wahai Muhammad? Wahai Rasulullah, apakah turun wahyu untuk memilih rute ini? Tidak. Turun wahyu hanya berupa perintah menuju ke Madinah. Ini saya lakukan dengan bahkan juga beliau mengongkosi seorang petugas waktu itu, saya lupa namanya, mengongkosi seorang petugas, membayar kepada petugas itu dengan beberapa ekor kambing yang diberikan oleh Abu Bakar, yang digembalakan oleh Abu Hurairah, untuk petugas ini menunjukkan jalan yang lebih mudah untuk dilintasi. Sampailah mereka ke Kuba nanti setelah lebih kurang 7 hari kemudian. Sesampai di Kuba, beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah. Beliau nginap lagi di Kuba 1 malam. Bertemu dengan Zubair bin Awam. Ini yang saya katakan tadi, orang yang masuk Islam, seorang peniaga, mengenal Islam melalui Utsman bin Affan. Zubair baru pulang dari Syam, melintasi Madinah, hendak pulang ke Mekah. Ketika melintas di Kuba, melihat Rasulullah dan Abu Bakar, lalu menghadiahkan kepada mereka baju jubah yang bagus, yang putih, yang baru, yang bersih. Rasulullah dan Abu Bakar pun ganti pakaian di Kuba, menggunakan pakaian serba putih sebelum memasuki kota Madinah. Itu pun beliau mendirikan masjid dulu, tapi dalam bentuk yang sederhana di Kuba. Mereka salat Jumat di Kuba. Seusai salat Jumat barulah berangkat menuju ke Madinah. Beliau menunggangi unta, Abu Bakar menunggangi unta tersendiri. Sebelumnya utusan dari Madinah sudah sampai ke Kuba, datang. Mereka mendengarkan informasi bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sudah ada di Kuba, dan orang Quraisy nggak berani menerobos ke sana karena itu di luar wilayah mereka. Nggak berani mereka menangkap Rasulullah ke Kuba. Mereka nggak berani masuk pun untuk mengganggu daerah Kuba. Kuba waktu itu sudah cukup ramai orangnya, menjadi kota kecil lah di masa itu. Tetapi Rasulullah tetap berada di Kuba, tidak segera beranjak ke Madinah, walaupun utusan dari Madinah datang ke Kuba meminta supaya Rasulullah segera menuju Madinah, sudah dinanti di sana oleh masyarakat Madinah. Rasulullah tetap menunda keberangkatan ke Madinah hingga selesai salat Jumat, barulah beliau di siang hari setelah salat Jumat barulah berangkat ke Madinah. Inilah hijrah. Sampai di Madinah, unta beliau itu tidak berhenti. Padahal orang-orang sudah menghalang-halangi, sudah menyambut, sudah bersalaman, untanya tetap berjalan. Singgah di rumah saya Rasulullah, ini rumah saya, ada tempat tidur lebih. Apa jawab Rasulullah itu? Saya turun setelah unta berhenti. Unta berjalan terus sampai berhenti di sebuah tanah kosong. Nah, nyimpan di mana tidur Rasulullah, ini tanah kosong, nggak ada rumah. Rumah terdekat dengan tanah kosong itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub membawa Rasulullah ke rumahnya. Siapa pemilik tanah kosong itu?
Pemilik tanah kosong itu 2 orang anak yatim. Dan tanah kosong itu tanah orang tuanya yang diwariskan kepada mereka. Ada beberapa batang kurma tapi nggak berbuah lagi karena tidak dirawat dan karena sudah sangat tua. Kemudian tumbuh duri-duri yang banyak, pohon-pohon berduri. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Ayyub, bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa yang memiliki tanah itu? Rupanya anak yatim, dan Rasulullah berinisiatif menukar unta beliau dengan tanah tersebut, plus dengan sejumlah uang yang beliau himpun, dengan sejumlah harta lain yang beliau himpun dari umat Islam waktu itu. Tanah itu dibeli, dan di tanah tersebutlah didirikan Masjid Nabawi yang ada sekarang. Jadi luas Masjid Nabawi dulu hanya 8 kali 8 meter. Nah, mungkin nggak sampai segini kan? 8 kali 8 itu Masjid Nabawi pertama. Kemudian beliau tinggal di salah satu sisi di bagian kanan apa kiri kalau ke sana? Kanan saya, kiri bapak-bapak ya. Di sebelah kiri beliau membuat. Jadi buat masjid, kemudian atapnya tuh kan begini turun, lalu di bagian ujung atap masjid itu diperpanjang lagi, ditambah 4 meter. Lalu disitulah beliau membuatnya sebagai rumah. Itulah yang sekarang dikatakan Raudhah. Nah, itulah di salah satu sisi Masjid Nabawi. Pak Ibu, inilah hijrah namanya. Jadi sejak hijrah Rasulullah itu sudah tidak bisa lagi dipaksa-paksa, sudah tidak bisa lagi diintimidasi, dizalimi. Karena begitu tinggalkan Mekah sampai di Kuba itu sudah di luar negeri Quraisy, dan itu beliau sudah dilindungi. Bahkan ketika sampai di Madinah beliau menjadi sangat kuat. Beliau diangkat langsung menjadi tokoh dan pemimpin alternatif waktu itu. Di Madinah sebelumnya ada perang suku antar suku Aus dan Khazraj yang nggak pernah damai. Lalu kedua suku ini sepakat mengangkat Nabi Muhammad sebagai kepala negara Madinah. Maka beliau pun memimpin umat Islam sekaligus segala penganut agama lain yang ada di Madinah. Maka hijrah itu identik dengan kemajuan, identik dengan kekuasaan, identik dengan kekuatan. Umat Islam sejak hijrah itu kuat. Inilah yang menginspirasi Umar bin Khattab untuk menetapkan tahun Islam itu dengan tahun Hijriyah, disandarkan kepada peristiwa hijrah, peristiwa di mana umat Islam kuat. Maka kalau besok kita memperingati tahun baru Islam, tahun Hijriyah, maka mestinya disemangati oleh semangat maju, semangat kuat. Kuat dalam bidang apa? Ini tahun lalu sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada 3 yang dibangun oleh Rasulullah. Yang pertama masjid. Itulah Masjid Quba, Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua yang dibangun adalah persaudaraan, pertemanan, persahabatan antara orang-orang Mekah dengan orang Madinah. Dan yang ketiga yang dibangun apa? Pasar, tempat berbelanja atau berjualan, berjual beli orang-orang Madinah. Sebelumnya pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang kaya. Macam di Indonesia nih, yang kaya orang Cina. Nah, sejak hijrah Rasulullah itu mendirikan pasar, dan yang menjadi pelaku-pelaku pasar itu orang-orang Islam, bukan lagi orang Cina, bukan lagi orang Yahudi. Jadi muncul waktu itu memang ada orang kaya dari Madinah, tapi belum bermental pedagang. Namanya Sa'ad bin Abi Rabi. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah dulu juga anak orang kaya, tapi nggak bawa harta apapun ketika pindah ke Madinah. Lalu dibagi oleh dibagi oleh Sa'ad. Lalu dengan pembagian atau pemberian dari orang-orang Madinah, Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi orang kaya, bahkan terkaya. Ada yang mengatakan terkaya sepanjang masa. Dibandingkan Bill Gates sekarang, waktu dihitung-hitung kekayaan Abdurrahman bin Auf dengan sistem kalkulasi yang berlaku waktu itu, masih lebih kaya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah itu 1000 ekor unta, pernah 40.000 dinar, dan itu berkali-kali. Yang sedekah sebesar itu belum pernah dilakukan sampai sekarang dan sebelumnya. Siapa yang bisa bersedekah 1000 ekor unta dalam satu kali sedekah?
Itu untuk menunjukkan semacam informasi betapa Abdurrahman bin Auf itu memang sangat kaya. Jadi ini yang dibangun oleh Rasulullah, dibangun masjid, dibangun persaudaraan, dibangun kekuatan ekonomi atau pasar. Kalau kita memperingati peristiwa hijrah besok, peristiwa tahun baru, maka kita kembali memperkuat masjid, memperkuat persaudaraan, dan memperkuat pasar atau ekonomi. Demikian kajian kita malam ini. Lebih kurang saya maaf kepada Allah SWT kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.